Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal agsalul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi sunnah ada 17. Sekarang ini membicarakan tentang mandi sunnah. Kalau kemarin-marin kita membahas tentang mandi wajib, sekarang mandi sunnah. Dikatakan di sini ada 17 macam. Pertama, al-jumu'atu wal-aidani. Yang kedua, yang ketiga wal istisqa. Yang keempat wal kusufu. Kelima wal khusuf. Dan yang lain-lainnya nanti dijelaskan di keterusannya. Di sini pertama al-jumu'ah, yaitu mandi hari Jumat. Yusannul ghuslu li umurin. Disunahkan kita mandi. Minhal jumu'ah, di antaranya Jumat. Wa tajalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini muallif memberikan dalil, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata minkumul jumu'ata falyaghtasil. Siapa-siapa di antara kamu yang mendatangi Jumat, melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya mandi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi dulu. Bagi orang yang tidak sembahyang Jumat, ya tidak. Beda dengan hari raya. Kalau hari raya disunahkan kepada semua orang. Apakah dia melaksanakan sholat hari raya atau tidak, itu disunahkan mandi. Tapi kalau untuk Jumat, hanya disunahkan bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Wahtaja ba'duhum ala wujubil ghusli bihadzal hadis. Sebagian ulama dengan hadis ini yang tadi saya bacakan, man ata minkumul jumu'ata falyaghtasil. Siapa-siapa di antara kamu yang melaksanakan sholat Jumat, hendaknya mandi. Falyaghtasil, maka hendaknya mandi. Nah, ini ada fi'lul amri, perintah. Falyaghtasil, ini perintah, hendaknya mandi. Dengan hadis ini sebagian ulama mengambil kesimpulan waqala al-amru lil wujub. Perintah ini untuk wajib, jadi bukan untuk sunnah, wajib. Falyaghtasil, maka wajib mandi. Tuh, begitu artinya. Oleh sebab itu sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, wajib mandi bagi orang yang mau sholat Jumat. Ini sebagian ulama. Jadi bukan sunnah lagi, tapi wajib. Waqala al-amru lil wujub.
perintah di sini adalah untuk kewajiban. Wa qad jaa musarrihan bihi fi hadisin akhar wa lafzuh. Ada hadis lain yang memberikan penjelasan tentang ini. Lafaz hadis tersebut wa lafzuhu ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi untuk sholat Jumat adalah wajib atas setiap muslim yang dewasa. Nah, hadis ini menyatakan wajib. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan hukum mandi hari Jumat untuk sholat Jumat adalah wajib. Wa biwujubihi qala ta'ifatum minas salafi. Telah berkata sekelompok dari ulama salaf tentang kewajiban ini. Wa haquhu ambadi sahabat, dan mereka menceritakannya, meriwayatkannya tentang hadis yang menyatakan wajib ini dari sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Wa huwa qaulu zahiriyati. Ini adalah pendapat orang-orang yang bermadhab zahiri. Madhab zahiri ini adalah madhab yang imamnya itu Imam Daud Az-Zahiri. Jadi Imam Daud Az-Zahiri, dia seorang mujtahid. Dia juga min ahli sunnah wal jamaah, yang memang begitu kuat berpegang dengan sunnah. Kata sunnah begini ya begini, kata sunnah begitu ya begitu. Ini Imam Daud Az-Zahiri. Di dalam hadis ini, dalam sunnah Nabi ini mengatakan bahwa sholat Jumat, mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat itu wajib. Ya maka dia mewajibkan. Wahakahu Ibnul Munzir Amalik. Dan pendapat mazhab Zahiri ini diceritakan oleh Ibnul Munzir dari Imam Malik. Jadi pendapat orang-orang yang mengikuti mazhab Zahiri ini diceritakan oleh Ibnul Munzir adalah dari Malik. Wal khitabi anhu, ya. Dan juga Imam khitab darinya, dari Imam Malik. Wa anil Hasan al-Basri, dan dari Hasan Basri, imam ya, imam ya. Wa madhhab Syafi'i, dan madhab Syafi'i annahu sunnah, bahwasanya mandi itu sunnah. Jadi menurut Imam Hasan Basri dan menurut madhab Syafi'i, mandi untuk sholat Jumat adalah sunnah hukumnya, bukan wajib seperti dalam madhab Az-Zahiri. Jadi sunnah nih kita. Wa bi qala jumhur ulama'i minas salaf wal khalaf. Dan dengan pendapat ini bahwa mandi untuk sholat Jumat sunnah adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan khalaf. Jadi kebanyakan ulama salaf, ulama salaf itu ulama terdahulu, para sahabat. Ini ulama salaf. Kemudian juga tabi'in. Kemudian juga ulama setelah tabi'in. Nah, ini ulama salaf yang terdahulu.
Dan bahkan di sini dikatakan wal khalaf, dan ulama yang sekarang nih, yang datang kemudian setelah mereka, yang ulama terdahulu, khalaf, ulama-ulama sekarang ini, ulama-ulama yang sebelum sekarang tapi masanya masa yang jauh dari sahabat, dari tabi'in. Wahwal ma'ruf min mazhabi Malik wa ashabi. Dan pendapat ini yang menyatakan mandi untuk Jumat itu sunnah adalah pendapat yang terkenal, al-ma'ruf, yang dikenal dari mazhab Maliki, mazhab Imam Malik dan juga sahabat-sahabatnya. Jadi Imam Malik berserta sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa mandi untuk sholat Jumat adalah sunnah seperti mazhab Syafi'i. Wa hujjatul jumhuri haditsu sahihatun. Alasan kebanyakan para ulama yang menyatakan mandi hari Jumat itu sunnah, ini hadis-hadisnya sahih. Minha diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Qala an-Nawawi hadisun sahihun. Siapa-siapa yang berwudu hari Jumat maka berbahagialah, beruntunglah, nikmatlah. Dan siapa-siapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih baik. Nah, di sini dikatakan fal ghuslu afdal, mandi untuk sholat Jumat lebih baik. Afdal, nggak wajib, lebih baik. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hadisun sahihun. Ini hadis adalah sahih, benar. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga ada hadis lawi ketasaltum yaumal jumu'ah, kalaulah kamu mandi pada hari Jumat. Jadi dianjurkan mandi pada hari Jumat. Ya kalau dianjurkan kan nggak wajib, bukan diwajibkan mandi, dianjurkan mandi. Mandi itu lebih baik. Wa minha haditsu Utsman, juga ada hadis yaitu tentang Utsman. Ini sahabat Nabi, khalifah nomor 3. Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali. Di sini lama dakhala wa Umaru yaktubu, waktu itu Utsman masuk ke dalam masjid. Ini hari Jumat. Sedangkan Umar bin Khattab lagi khutbah, lagi menyampaikan khutbah Jumat. Wa qad tarakal ghusla, dan si Utsman ini radhiyallahu an enggak mandi. Disebutkan oleh Imam Muslim, wa qad tarakal ghusla zakarahu Muslimun. Jadi Imam Muslim telah menjelaskan bahwa sahabat Nabi Utsman bin Affan masuk ke masjid
untuk sholat Jumat itu enggak mandi lagi. Sedangkan Umar bin Khattab lagi menyampaikan khutbah. Dan Umar tahu kalau Utsman enggak mandi. Faqarahu Umar radhiyallahu anhu. Umar diamin, enggak ada masalah. Utsman enggak mandi lagi nih untuk sholat Jumat. Umar tahu, ya enggak masalah, enggak ada apa-apa. Jadi disetujui sama Umar. Artinya enggak diperintahkan mandi dulu, enggak. Nah di sini ada sekalian, waman hadaral jum'ata. Kemudian juga siapa yang hadir untuk sholat Jumat melihat dan mengetahui Utsman tidak mandi, ya nggak apa-apa, diamin. Wahum ahlul halli wal aqdi, sedangkan mereka ini ulama semua. Jadi para sahabat itu ulama, orang-orang yang ngerti hukum, orang-orang yang bersama Nabi, yang selalu mendapatkan ajaran-ajaran dari Nabi, menerima wahyu. Jadi Nabi menerima wahyu, disampaikan ke mereka, ya mereka terima, memperoleh dari Nabi langsung. Jadi mereka ini ulama. Mendiamkan si Utsman bin Affan masuk ke masjid untuk sholat Jumat, enggak mandi lagi. Di sini ada sekalian dijelaskan walau kana wajiban lama tarokahu wala alzamahu bihil hadirun. Kalaulah mandi untuk sholat Jumat itu wajib, harus, tidaklah si Utsman ini ninggalin mandi, nggak mungkin. Ini sahabat, lagi termasuk ulama dari golongan sahabat ini Utsman. Masa iya nggak mandi lagi sholat Jumat? Kalau memang mandi itu wajib, nggak mungkin. Walau kana wajiban lama tarokahu. Kalaulah mandi untuk sholat Jumat itu harus wajib, lama tarokah, maka si Utsman nggak mungkin mau ninggalin mandi. Wala alzamahu bil hadirun, dan para hadirin yang menghadirkan, ya, yang hadir untuk sholat Jumat itu akan memerintahkan Utsman untuk mandi, mewajibkan Utsman untuk mandi. Tapi ini enggak, semuanya diamin. Wala alzamahu bil hadirun, dan para sahabat yang hadir pada saat itu di masjid pasti nyuruh Utsman untuk mandi. Tapi ini tidak. Faidan, maka yuhmalul amru ala istibab. Kalau begitu perintah, ya, perintah yang ada di dalam hadis ini seperti fal yaghtasil, maka hendaknya mandi. Nah, perintah nih, perintah tersebut alal istihbab, dipahami anjuran, bukan kewajiban tapi anjuran. Jam'an bainal adillah, karena ada beberapa dalil. Jadi dalil, ada beberapa dalil nih. Dalil perintah untuk mandi, fal yaghtasil. Kemudian juga peristiwa Utsman didiamin sama para sahabat, dikumpulin nih, ya, dikumpulin. Ada juga hadis fal ghusl afdal, mandi lebih baik. Tuh, bukannya mandi wajib tapi lebih baik. Dikumpulin nih hadis-hadis.
dikumpulin hadis-hadis, diambil jalan tengah. Nah, diambil jalan tengah. Jalan tengahnya itu apa? Bahwa hadis tersebut, perintah untuk mandi tersebut bukannya menunjukkan wajib, tetapi anjuran saja. Wayuh malu lafzatu wajibin alat takkid. Jadi lafaz wajib itu bukannya untuk kewajiban, keharusan, tidak. Untuk penegasan aja. Penegasan, penguat. Jadi menguatkan, menegaskan, atau menganjurkan dengan sangat untuk mandi. Bukan mengharuskan, menganjurkan dengan sangat untuk mandi di hari Jumat, untuk sholat Jumat. Jadi untuk takkid saja. Wa yuhmalu lafzatu wajibin al takkid. Lafaz wajib itu ditujukan untuk penegasan aja. Mandi lo, mandi. Begitu kalau bahasa kita. Lu udah mandi belum? Belum. Mandi sana. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Paling dibilang, kenapa sih nggak mandi? Kan nanti bakal kumpul sama orang banyak. Nanti orang banyak terganggu. Ya takut kamu bau keringat atau bau apa. Ayo mandi. Mandi. Nah, misalnya nih orang tua nyuruh mandi. Nah, bukannya wajib, tidak, tapi nganjurin banget mandi. Sekalipun nggak mandi ya nggak dosa, nggak. Seperti itu. Jadi sebagai penguat saja. Wa yuhmalu lafzatu wajibin ala takkid. Kalimat wajib itu ditujukan untuk penguat saja, memperkuat. Kama yuqal, sebagaimana itu ada satu ungkapan nih dalam bahasa Arab. Hakuka wajibun alayya. Hakuka wajibun alayya. Hak kamu menjadi kewajiban atasku. Ini ada satu ungkapan nih. Hakuka wajibun alayya. Hak kamu menjadi kewajiban atasku. Jadi aku ada kewajiban kepada kamu. Apa? Ya misalnya ngasih uang, ngasih sesuatu, membimbing, ngasih tahu, atau memberikan apalah. Ini wajib bagiku atas kamu. Nah, ini hanya penguat saja. Bisa dimaksudkan bukannya wajib yang sebenarnya, tidak, tetapi hanya penguat. Orang kalau antara dua teman yang setia, dua teman yang akrab sekali. Wah, gua harus jajanin lu nih sekarang. Tuh, misalnya nih bahasa kita, gua harus jajanin lu nih sekarang. Ya sebetulnya bukannya harus wajib. Yang sebenarnya kalau tidak jajanin itu dosa, tidak. Tapi mengatakan harus. Maksudnya apa? Menguatkan saja, takkid namanya. Mempertegas. Nah, hadirin sekalian. Nah, di sini dikatakan ai mutaakkidun. Artinya kuat. Mutaakkid kuat. Tegas. Benar-benar akan melaksanakan. Andaikan tidak melaksanakan pun tidak apa-apa karena tidak wajib. Wa kaifiyatuhu kama marra. Cara mandi ini sudah dijelaskan kemarin. Kan kita kemarin membahas tentang mandi wajib, ya. Tentang mandi wajib, ya begitu caranya. Caranya seperti itu. Ya kita nggak perlu kupas lagi, kita masih ingat mandi wajib. Bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Nah seperti itu. Lekuk-lekukan yang ada di badan supaya air masuk. Ya, kita ratakan air
sampai ke pongkor rambut. Ya ini supaya kena air. Ini cara mandi. Jadi bisa kita ingat-ingat lagi. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri 'alal madhhab. Waktu mandi itu mulai terbitnya fajar. Jadi kita mau sholat Jumat, mandi datang waktu subuh. Pengen mandi, udah boleh. Enggak mesti misalnya mau Jumatan nih, mandi ntar jam 10, mandi jam 11. Enggak mesti mendekati waktu sholat Jumat, enggak. Jadi waktunya ini datang waktu subuh. Di sini dijelaskan wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktu mandi bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Alal madhab, menurut madhab kita, madhab Syafi'i. Jadi menurut madhab Syafi'i, waktu mandi untuk sholat Jumat dimulai dengan masuknya waktu fajar, yaitu subuh. Jadi udah boleh kita misalnya bangun pagi mau sholat subuh, mandi, ini hari apa? Jumat. Mandi, niat sekaligus niat mandi untuk sholat Jumat, boleh, nggak apa-apa. Udah dapat pahala ketimbang cuma mandi doang, gubyur dingin. Misalnya ya sekedar mandi aja, mandi biasa. Niat mandi sekaligus untuk ntar sholat Jumat, boleh, udah boleh. Nanti nggak mandi lagi nggak apa-apa, udah dapat pahala mandi namanya. Wa fi wajhin sadin munkarin qabla al-fajri. Ada pendapat sebelum subuh, tetapi ini pendapat yang munkar, yang jarang. Ada pendapat yang mengatakan waktu mandi untuk sholat Jumat sebelum datang waktu subuh. Ada, tetapi pendapat ini syadzun munkarun, jarang, dan tertolak pendapat ini. Kaguslil Aid, jadi disamain dengan mandi hari raya. Sebelum subuh mandi boleh. Ini menurut pendapat yang ditolak ini. Jadi pendapat waktu mandi sebelum subuh, sebelum fajar, ini adalah pendapat yang tertolak. Kaguslil Aid, seperti halnya mandi hari raya. Jadi kalau mandi hari raya boleh-boleh aja sebelum fajar, nggak apa-apa. Wa yustahabu takribuhu minar ruah ila jumu'ati, dan disunnahkan mandinya itu dekat dari berangkat melaksanakan Jumat. Ini disunnahkan. Misalnya waktu Jumat jam 12. Kita mandinya tuh mendekati kita berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat. Misalnya kita berangkat ke masjid jam 11, mandi jam setengah 11, gitu, dekat waktunya. Di sini wa yustahabu takribuhu minar rawahi ila jumu'ati, dan disunnahkan mandinya itu dekat dengan berangkatnya ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Misalnya kita ntar mau ke masjid jam 11, ya setengah 11 mandinya. Kurang lebih. Kalau misalnya jam 11 berangkat ke masjid, mandinya jam 11 kurang 5, wah tergopo-gopo, waktunya sempit. Nanti nggak sempurna, nggak baik mandinya. Kalau berangkat jam 11, mandi jam 7, masih jauh.
Apalagi mandi waktu subuh masih jauh, tapi bukan berarti enggak sah atau tidak dapat pahala. Enggak begitu, tetap dapat pahala. Mandinya sah tetap, cuma lebih dianjurkan mandinya ini mendekati berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kalau kita misalnya pengen ke masjid jam 10, pengen itikaf di sana sebelum sholat Jumat, mau sembahyang sunnah, mau baca Quran misalnya, mau berangkat ke masjid jam 10, ya berarti mandi setengah 10 begitu. Li'annal maksuda minal ghusli qat'ur raihatil karihati allati tahdutsu 'inda zahmati min wasakhin wa ghairi. Kenapa dianjurkan kita mandinya itu mendekati berangkat ke masjid? Kenapa demikian? Karena maksud dari mandi, nah di sini dijelaskan, karena maksud mandi adalah untuk menghilangkan bau yang tidak enak yang terjadi ketika ngumpul-ngumpul. Tuh, begitu. Untuk menghilangkan bau yang tidak enak min wasakhin wa ghairi, karena kotor, mungkin habis dari sawah, mungkin habis jalan keringetan, atau bawa apa sehingga badan kurang enak, baunya kurang enak. Min wasakhin wa ghairi, karena kotoran atau lain-lainnya, jadi bau nggak enak. Waktu ngumpul indah zahmah, ketika ngumpul berjejal-jejal. Nah, zahmah itu berdesak-desak, ngumpul. Jadi maksud mandi itu untuk menghilangkan bau tidak enak karena kotoran atau lain-lainnya ketika ngumpul-ngumpul. Ya sama jamaah tentunya. Jadi kan kalau mandinya ini mendekati berangkat masih seger, belum keringetan lagi, baru benar mandi, langsung pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, langsung berangkat. Nah, ketemu sama kawan-kawan, seger, harum. Tapi kalau mandi jam 6 pagi, mandi apa? Mandi sunnah untuk sholat Jumat jam 6. Setelah mandi, wah ngojek. Yang ngojek sana kemari, kena panas, keringetan. Belum lagi dia makan apalah, makan bawang apalagi misalnya, ya. Atau manggul apa yang berat-berat, yang kotor-kotor, langsung nggak mandi lagi, langsung ke masjid. Nah, langsung ya kan ini nanti menimbulkan bau tidak enak. Kenapa? Karena jauh antara mandi dengan berangkatnya. Makanya dianjurkan mandi supaya dekat dengan berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat. Wa hal yustahabbu likulli ahadin kayaumil aidi amla? Apakah dianjurkan untuk semua orang seperti halnya hari raya atau tidak? Jadi kalau hari raya kita mandi, itu untuk semua. Apakah kita sholat hari raya, sholat id atau tidak? Maka disunahkan mandi. Siapa aja, ya, dia sholat hari raya atau tidak, diem aja di rumah atau dia berangkat ke masjid, semua dianjurkan mandi untuk hari raya. Tetapi untuk hari Jumat hanya orang yang melaksanakan Jumat. Di sini dikatakan as-sahih, yang sahih, yang benar, annahu innama yustahabbu liman yahdurul jumu'ata. Sesungguhnya disunnahkan, dianjurkan mandi itu hanya bagi siapa-siapa yang menghadiri Jumat.
Jadi siapa-siapa yang menghadiri Jumat aja yang disunnahkan. Yang tidak Jumat ya enggak. Kaum ibu-ibu misal di rumah anak-anak nggak Jumatan ya enggak. Jadi yang Jumatan aja disunnahkan mandi. Kalas. Waktu Isya. Nah hadirin sekalian, wasawaun fidzalika man tajibu alaihi jum'atu amla. Nah itu sama aja, disunnahkan mandi atas orang yang memang harus sholat Jumat atau tidak. Jadi orang yang tidak sholat Jumat ya, yang yang harus atau tidak. Seperti musafir kan nggak harus. Musafir nggak harus, tapi dia mau sholat Jumat ya tetap disunnahkan. Nah ini insya Allah kita akan teruskan, lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita ulangi lagi sedikit. Yang mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuni karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, ya farijal ham, farij humumana wa ya kashfal gham, ikshif humumana wa ya ghafir dzam, ighfir lana dzunubana wa ya qabilat taub, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.